menjual batang tebu. Setelah ritual pemanggilan Salimah gagal, Kevin meminta Yunus merekam Caca saja untuk setidaknya menarik penonton dengan keglowingannya. Dari sejarah aku baca. Astagfirullah, atas perintah Salimah, mereka pun syok parah saat melihat juri-juri warga berdatangan seperti gerombolan zombie The Walking Dead season 10 yang terabaikan. Oh, gosong itu tak ya? Di tengah kepanikan, Kevin yang ketakutan menodongkan pisau pada Yunus, di mana ia meminta Yunus untuk jalan duluan. Astagfirullah, setelah melihat juri relawan yang sedang memasak, Yunus pun akhirnya raib digondol ke dalam dapur. Hingga sekembalinya ke tenda, Tamara yang panik langsung menanyakan keberadaan Yunus. Lantas Kevin mengungkapkan jika Yunus sudah digondol juri relawan yang sedang memasak sembol jengkol. Di tengah rasa Jatuh, guys, syok, maaf, Kevin yang guys. kena mental tiba-tiba saja meminta Tamara untuk mencari Yunus, sekalian membawa kamera untuk didokumentasikan. Terlebih semua ini tidak akan terjadi jika Tamara tidak ngide membawa mereka ke warung setan. Meskipun ngeri, namun Tamara hanya bisa menurut. Di tengah riuhnya backsound monyet Ini piringnya ini. Tamara berusaha menguatkan mental untuk kembali ke warung. Sesampainya di warung, Tamara yang mendengar suara rintihan Yunus berusaha memberanikan diri untuk melanjutkan pencarian. Dulu bercinta, berjanji supaya setia. Oh, gosong. Tadi rokokan belum? Diam atuh Jojo, kamu tidak mau suka. Tamara pun syok parah saat melihat Yunus terluka. Tuh di guys, dalam suka warung. nggak? Suka nggak? Setelah dikendalikan sesuatu, Yunus terlihat asyik mengikis dagingnya sendiri, lalu memakannya. Tak cuma itu, definisi hatiku milikmu. Ubi. Yunus memberikan jantungnya pada Ubi guys Tamara. ini. Kembali ke tenda, Tamara berkata jika Yunus sudah mati. Lantas ia pun mengajak Caca dan Kevin untuk segera pergi. Namun sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar riuh suara warga yang menanyakan harga sembako mahal. Innalillahi, bagaikan dodol Garut. Mereka pun syok parah saat melihat Yunus tewas dengan mata yang dikerumuni semut. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka pun langsung tersabdas agar bisa secepatnya meninggalkan tempat ini. Kita jalan, kita jauh dari sini. Namun setelah cukup jauh tancap gas, mereka pun panik saat menyadari jika saat ini mereka sedang kasarung alias hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah keanehan yang terjadi, kondisi semakin meriah saat mobil mereka tiba-tiba mogok. Dan bukannya ngejedog saja di dalam mobil, mereka pun malah kembali ke tenda. Sekembalinya ke tenda, mereka pun heran saat jasad Yunus sudah raib entah kemana. Di tengah rasa bersalah,
Tamara berkata jika ia akan membatalkan transaksinya di warung setan supaya mereka bisa pergi dari tempat ini. Lantas ia pun meminta Caca dan Kevin untuk menunggu saja sampai dirinya kembali. Singkat waktu, entah disuruh sutradara atau memang khawatir, Kevin akhirnya mengajak Caca untuk menyusul Tamara ke warung. Lantas dengan teknik mencari jangkrik, Kevin dan Caca berusaha mencari keberadaan Tamara. Tapi guys, Di tengah pencarian yang mengerikan, mereka pun melongo saat menemukan alat penggal koruptor di tempat ini. Namun sesaat kemudian, seketika Kevin panik saat Caca tiba-tiba menghilang. Saat Tamara datang, ia pun mengungkapkan jika dirinya gagal untuk melakukan pembatalan transaksi. Lalu tiba-tiba, astagfirullah, betapa syoknya mereka saat melihat Salimah dan antek-anteknya akan memenggal Caca, padahal Caca bukanlah seorang koruptor. Sungguh mubazir, Caca pun harus meninggoy dengan begitu cepat. Di tengah kengerian, Tamara dan Kevin langsung kabur. Hingga sesampainya di luar, entah apa urusannya, Salimah malah membakar tenda sewaan mereka. Kenapa harus tenda? Karena mungkin membakar mobil butuh biaya gede. Di tengah pelarian, mereka pun syok parah saat melihat Salimah sedang mandi darah Caca sambil berjoget ala-ala aplikasi sarang monyet. Singkat cerita, setelah jauh asruk-asrukan, Tamara dan Kevin langsung sumringah saat mendengar suara seseorang yang sepertinya merupakan sekelompok pendaki culture. Akibat ketakutan melihat jurik pendaki culture, ceker Kevin akhirnya tercucuk ranting jengkol. Meski sakitnya gak seberapa jika dibandingin dengan Yunus, si Kevin cengeng ini merengek agar Tamara tidak meninggalkannya. Lantas, Tamara meminta Kevin untuk bertahan, terlebih sebentar lagi matahari akan segera terbit. Akan tetapi, seketika Kevin panik saat mendengar bisikan aneh di kepalanya. Kevin. Astagfirullah, bagaikan Tenryubito One Piece. Salimah datang dengan cara yang tidak jurisiawi. Lalu tiba-tiba, tapi kan dengan Bunda wajah Netflix berdarah, namanya. Salimah langsung mengeluarkan jurus Nokyu. Kan nyuruh si Dede dari kemarin juga nyuruh isiin gawat. Mama kan nyuruh ini isiin Netflix. Kemudian Salimah berkata jika Tamara tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kira-kira apakah Tamara akan selamat? Bodo amat. Singkat cerita, simpan para penyelidikan tim kepolisian yang mendapat laporan penemuan mobil di kaki Gunung Salak. Lantas komandan muda bernama Rani langsung menanyakan perkembangan hasil penyidikan timnya. Hingga sesaat kemudian, Ayu menjelaskan jika dalam mobil tersebut mereka menemukan seperangkat alat pengonten milik tim Tamara. Tak cuma itu, mereka pun menemukan tenda milik tim Tamara yang berada di dalam hutan. Pasti kalian mikir, bukannya tadi udah dibakar? Di dalam tenda, Ayu dan timnya menemukan kamera yang digunakan Tamara untuk membuat konten. Setelah mendapat semua temuan itu, Rani meminta timnya melakukan penyisiran agar bisa secepatnya menemukan Tamara dan rekan-rekannya. Sepulangnya ke polsek, Ayu langsung memberikan harddisk berisi rekaman Tamara yang berhasil di backup. Di tengah hasil penasaran, Rani langsung memutar rekaman tersebut. Dede mau nggak?
Udah tadinya. Tawaran. Mbak Ebe ya? Dalam video tersebut, Tamara yang putus asa memperingatkan jika siapa saja yang menemukan video Enak, rekaman enak. agar jangan pernah nekat mendatangi Kalau warung beres dah setan obat di kaki eta gunung jadi Salak. aya amis-amisan nih. Bayangkan Di keesokan harinya, Uteng yang sedang mencari rumput langsung kaget saat menemukan Tamara tergeletak di pinggiran ruyuk. Selamat pagi. Di hari berikutnya, Rahmat langsung memberikan baju milik Tamara yang berhasil ditemukan oleh warga setempat, di mana Rahmat merasa jika tiga teman Tamara sepertinya sudah meninggoy setelah mendatangi warung setan. Ia pun meminta tersangka agar jangan bertindak gegabah karena di kasus ini berkaitan dengan hal goib. Tapi jelas saja, Rani yang tidak percaya masalah begitu tetap melanjutkan proses pencarian sampai semua orang yang hilang ditemukan. Lantas, Rani meminta Rahmat untuk mengantarkannya menemui Tamara. Tisu siniin dong, Empan. Singkat cerita, sesampainya di desa Legok Hangser, mereka langsung Tisu disambut dengan oleh ketua desa. Kemudian tanpa basa-basi Rani berkata jika Dulu dirinya beres siap bertemu dengan janji. Tamara. Tapi ini memperpanjang masalah, Kang Mus langsung mengajak Rani menemui Tamara. Melihat Tamara bak korban TKI bodong, Rani langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Kang Mus memberitahu jika Tamara ditemukan di pinggiran hutan oleh seorang tukang ngarit. Mendengar hal itu, Rani yang khawatir meminta timnya untuk membawa Tamara ke puskesmas agar bisa mendapatkan penanganan medis. Tapi di saat itu pula, Mus meminta Rani untuk jangan gegabah karena saat ini dirinya sedang berusaha membebaskan Tamara dari pengaruh jahat penguasa warung setan. Rani yang tidak percaya begituan tidak peduli dan akan tetap membawa Tamara pergi. Jangan bilang. Rahmat, bawa anak ini. Setelah Tamara dibawa pergi, para warga desa terlihat panik seolah-olah akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Sekembalinya ke polsek, Rahmat berusaha membujuk Rani untuk mengembalikan Saya Tamara tadi 6 agar kilometernya, Kang Mus Mas. bisa menyelesaikan ritualnya. Ke film anu Tapi Jobi. Rani mengungkapkan jika dirinya hanya menjalankan prosedur. Bapak-bapak Jadi supir nah. Meminta Rahmat untuk menghormati semua keputusannya. Terlebih dirinya merupakan seorang komandan yang telah menghabiskan 2 hektar sawah. Singkat waktu di keesokan harinya, setelah kondisi Tamara membaik, Rani langsung melakukan interogasi dan meminta Tamara yang pelangap-pelongo untuk menceritakan semuanya. Sementara itu, para petugas terlihat melongo saat melihat seseorang berkemeja putih mendatangi polsek. Saya akan lawan! Dikira Baginda, rupanya Kang Mus. Saat menemui Rani, Kang Mus menceritakan kisah kelam saudagar bernama Nyi Salimah yang dieksekusi di kaki Gunung Salak oleh warga desa, di mana warga desa yang melakukan persekusi tewas keracunan oleh kutukan Nyi Salimah. Lantas Mus yang tidak ingin hal buruk terjadi berusaha membujuk Rani agar dirinya bisa melanjutkan ritual penangkalan karena ia yakin jika Tamara telah dirasuki oleh Nyi Salimah. Tapi seperti biasa, Rani tidak mau mendengar cerita tersebut. Dirasa sulit memberikan pengertian pada seorang wanita berpangkat, Mus meminta Rani untuk berhati-hati saja. Di malam harinya, Rani langsung menunjukkan vlog saat Tamara menemukan 3 temannya tewas di Gunung Salak. Namun Tamara mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Hingga sesaat kemudian, Rahmat memberitahu jika polsek ini digerebek warga yang ingin membawa paksa Tamara. Setibanya di luar, Kang Mus yang tidak ingin hal buruk terjadi meminta Rani yang keras dulu untuk Kamu jangan duduk di mana aja, Mama lagi ngeler. menuntaskan ritual pembersihan. Setelah itu terserah si Tamara mau diapain juga. Kemudian Kang Mus langsung memberikan tali ijuk untuk mengikat Tamara. Akan tetapi Rani yang ingin naik pangkat malah mengajak asistennya untuk membawa Tamara kabur melalui jalan belakang. Ya KB.
Kabeh tina kelek-kelek Sontak bikin para warga kasuku. pun kesal saat menyadari mereka telah digoblok-goblokin Kapolsek. Di mana, Bu? Sungguh adegan yang jenge. Si Rani malah membawa Tamara melipir ke warung mie untuk sarapan. Namun saat Tamara akan makan, ia pun heran saat melihat jari Tamara yang hitam seperti terkena frostbite pendaki gunung Everest. Di tengah keheranan, Rani bergegas pergi untuk menjawab panggilan dari atasannya. Oyong pulungan golo. Panjurik, ya teh cenah tuh. Puas, ah. Elah, bagaikan keselak lumpur lapindo, Rani pun syok parah saat melihat warga yang Puas. sedang asyik makan mie tiba-tiba mengalami keracunan. Di saat itu pula Rani pun panik saat menyadari Tamara telah kabur entah kemana. Rupanya hobinya Salimah masih terus berlanjut, yaitu meracuni orang-orang secara serampangan. Akan tetapi Rani yang tidak percaya masalah Boib malah akan memproses si tukang mie karena dianggap telah meracuni customernya. Lalu film pun sudah berakhir. Golo, goblok. Bagaimana film yang sangat astagfirullah sekali bukan? Tidak perlu Pas ini dijelaskan ada lagi part karena semuanya 1, 2, sudah nah. terlalu kronis. Yang bentuk film ini adalah 5,4. Itu pun dari 50 kru film, 60 penonton anggapan, serta sisanya orang-orang asal mencet. Mungkin segini saja pembahasan film Devil's Market 2006. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam John Ripil. Golo film teh meuni asal teh rambung. Di sini, Bapak. Kenyang. Sini. Endingnya terus tuh. Endingnya, naon mah mau masak kemana? Endingnya membagongkan. Tuh endingnya membagong kan babi. Kasih tahu dia ya, gak bakal ada lagi yang Jadi sini, Dok. sakit. Bunuh nyamuk, tidak ada lagi yang sakit. Nggak mau. Bunuh nyamuk seketika. Bawa jajanya. Ininya kemana? Nong teh spray eta, spray surke. Aja, bosan deh. Hai, gak ngejar punya. Gak kata bakal ngejar listrik. Soknya, orang malas aja. Halo Gunners, gimana kalian berada? Bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele. In the Jajah House. sini, Jak. Sebuah film menarik yang tak sengaja saya temukan ternyata berasal dari tahun 2025 berjudul Feels Like Home. Akan menceritakan tentang seorang penjaga toko sepatu yang diculik dan dijadikan anak oleh sebuah keluarga kaya raya. Mirip seperti film The Deal yang beberapa waktu lalu pernah saya bahas. Film ini memiliki konsep berbeda yang jauh lebih ekstrim. Sehingga Waktu itu kan ini teh daripada Anda manis kemudian banget. untuk menunggu alur ceritanya tidak Kenapa mulai ya jadi nggak manis yuk, banget? langsung saja pasang handsfree, simetris kabel seserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Cerita akan berfokus pada seorang penjaga toko sepatu bernama Rita yang saat ini baru di PHK gara-gara tokonya bangkrut. Di mana saat Rita baru sampai di depan gedung apartemennya, ia mendapati banyak orang berkumpul menyaksikan sebuah mobil yang terbakar dan tiba-tiba ya, disinilah Rita sekarang diculik oleh seorang pria berbadan tinggi kekar bernama Marsi yang mengaku terpaksa melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Entah apa maksudnya dan apa tujuan dari semua ini, Rita tidak pakai Sugiarto pun ditawari sebotol air minum apabila ia mau diam ketika dibukakan penutup mulut, tetapi karena Rita berteriak dan menunjukkan sikap tidak patuh, Marsi pun terpaksa tidak akan mengizinkannya minum dan memintanya untuk memikirkan perbuatan tersebut. Beberapa waktu
berlalu entah sejam, 2 jam, atau seharian, Marsi pun muncul lagi untuk mengecek keadaan Rita. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Rita bersikap kooperatif dengan menanyakan terkait kenapa dirinya diculik. Marsi menjawab, kami. Marsi berkata kami ya, yang berarti dia tidak sendiri. Kami tidak menculikmu, kami hanya membawamu pulang. Kamu sudah tersesat di luar sana sampai-sampai tidak ingat dengan keluargamu sendiri, termasuk aku, adikmu sendiri. Di mana Marsi akhirnya memberitahu nama asli Rita, yaitu ya, Marsi berkata bahwa nama asli Rita adalah Sylvie Arpad. Entah ini beneran atau hanya sebuah permainan, Rita pun mencoba menjelaskan bahwa mereka, Marsi sudah salah culik orang. Tetapi dengan sangat meyakinkan, Marsi berkata bahwa ia sangat tahu persis siapa saudara perempuannya dan meminta Rita untuk Aduh maaf guys, spill dong sayang, apa tumben gak joget. Iya malah lagi males, aku lagi gak enak badan. Makassar hadir, salam kenal ya bun. Makasih Bang Ahmad. beberapa waktu Malam kakak, malam juga. Sudah sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu. Kali ini Marsi datang lagi dengan kondisi Rita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bang Iwan Gunawan makasih. Dengan membawa semangat Makan apa Mang? Enggak. Seolah memaksa Rita untuk mengakui identitas barunya sebagai Sylvie, dan karena terdesak tidak memiliki banyak opsi, Rita pun akhirnya menuruti apapun keinginan Marsi. Selesai makan, Rita pun diminta mandi dan ganti pakaian dengan gaun lama bergaya klasik milik Sylvie. Di mana Rita juga diberikan sebuah buku catatan harian milik Sylvie yang harus dia baca dan hafalkan setiap isi di dalamnya, seolah dipaksa harus menjadi Sylvie baru untuk Di asbak mama di sini kemana ya? Asbak? Sadar jika dirinya sedang dicuci otak agar menjadi orang lain, Rita pun kembali berontak dengan menjatuhkan buku tersebut, sehingga lagi Rita harus diikat kembali dan dikurung lebih lama, yang membuatnya jadi stres dan semakin tidak Aku ya lagi gak enak badan Besti. Entah sudah berapa lama Rita berada di sini, ia pun akhirnya sadar bahwa satu-satunya cara agar bisa menemukan ini adalah hanya dengan menjadi Sylvie dan menerima identitas barunya. Rita pun mulai membaca buku harian milik Sylvie dan menghafal satu persatu anggota keluarga di rumah ini. Ada sosok papa yang ternyata adalah karakter paling dihormati, disegani, dan ditakuti oleh semua orang termasuk Marsi. Dan menariknya adalah sosok Sylvie yang harus Rita perankan merupakan anak kesayangan papa yang paling dicintai. Saat Marsi muncul, Rita sudah berada dalam mode Sylvie dan berakting secara sempurna. Bahkan Marsi sempat tercengang saat Rita berkata bahwa papa lebih menyayanginya ketimbang Marsi dan saudara-saudara yang lain. Karena cuci otaknya dianggap sudah berhasil, Rita pun untuk pertama kalinya dibawa keluar dari ruang isolasi tersebut dan bertemu langsung dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah ini. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan setiap anggota keluarga di rumah ini. Yang pertama ada Niko, istri tua dengan istrinya yang bernama Yuli, dan putra mereka bernama Ivan yang masih bocah. Lalu ada si paman bernama, kita panggil saja paman, yang punya badan kempal. Kemudian tentu saja ada Marsi, adik laki-laki yang bisa dibilang ototnya keluarga ini. Dan terakhir ada Ana, sang adik perempuan sekaligus si bungsu yang tiba-tiba berbisik, ya, Ana si bungsu tiba-tiba memberitahu tentang pintu belakang yang katanya sengaja dibuka, di mana Rita langsung berlari kabur dari rumah ini. Tapi ternyata tidak ada jalan keluar sama sekali. Jendelanya terbuat dari kaca tebal dan satu-satunya pintu keluar terbuat dari lapis baja yang mustahil untuk dibobol. Pada akhirnya Rita sadar bahwa kejadian barusan masih bagian dari ujian kepatuhan untuk melihat apakah Rita sudah benar-benar patuh dan menerima identitas barunya, ataukah masih ada niat untuk kabur dan berontak.
Dan untuk pertama kalinya, Rita dan kita semua akhirnya bisa melihat langsung bebenguk dari sosok papa yang paling dihormati dan ditakuti, di mana papa menunjukkan foto-foto putrinya, yaitu Sylvie, yang jelas-jelas wajahnya berbeda dengan Rita, tapi papa seolah ingin membuat Rita percaya bahwa ia adalah Sylvie, putrinya yang sudah kembali. Di dapur, Rita mulai sadar bahwa mungkin papa sedang sakit akibat trauma gara-gara belum bisa menerima kepergian Sylvie putrinya, sehingga Marcy dan semua anak-anak papa di Kameranya rumah geser kemana, Bang? dengan menculik Rita dan mengarah ke sebuah cerita seolah-olah Sylvie baru kembali setelah kabur dari rumah. Untuk itu, Rita bersedia membantu keluarga ini dengan berpura-pura menjadi Sylvie, asalkan Rita bisa diizinkan pulang dulu ke rumahnya dan akan berkunjung ke sini kapanpun mereka butuhkan. Tapi tebak apa reaksi Marcy? الله يزيد عشان فيها وكذا. Karena Rita dianggap masih tidak kooperatif, Marcy pun memaksa Rita dan Ana yang kebetulan ada di sana untuk memakan spaghetti yang sudah jatuh ke lantai sebagai hukuman atas ketidakpatuhan yang Rita lakukan. Keesokan paginya saat sarapan pagi, Rita tiba-tiba bertanya tentang anak bungsu Yuli yang tidak ikut makan. Semua orang langsung terdiam karena Yuli tidak punya anak bungsu. Satu-satunya anak yang Yuli miliki hanyalah si Ivan ini. Padahal dari buku catatan Sylvie yang Rita baca, Yuli memiliki 2 orang anak, yaitu Ivan dan adiknya yang paling bungsu. Sehingga menyadari ada kesalahan teknis, papa pun langsung memarahi Marcy atas kelalaian tersebut. Papa pun memukuli Marcy dengan sebuah buku, bahkan menyuruhnya untuk sujud meminta maaf kepada Rita yang sudah membuatnya kebingungan. Dengan tubuh tinggi kekarnya, Marcy ternyata sangat takut terhadap papa, sama seperti semua orang yang ada di rumah ini. Sejak Rita memutuskan untuk menerima identitas barunya sebagai Sylvie, Rita pun dijadikan jongos di rumah ini seperti disuruh mengepel dan melakukan semua pekerjaan rumah. Tak hanya itu saja, Rita juga harus menulis sebuah puisi karena karakter Sylvie yang sedang diperankannya memang hobi menulis puisi. This is the evolution. Seiring berjalannya waktu, Rita mulai sadar bahwa Marcy dan semua anak-anak papa yang ada di rumah ini sama sekali tidak pernah diizinkan keluar dari rumah. Entah apa alasannya dan kenapa tidak ada yang berani berontak bahkan mempertanyakannya. Rita pun mencoba mencari informasi dari Nikros untuk mengetahui apa pekerjaan papa sebenarnya. Nikros menjawab bahwa papa adalah seorang pebisnis, investor, dan punya pengaruh kuat di lingkungan ini, sehingga tanpa perlu keluar rumah, semua keperluan seperti makan, listrik, dan tempat tinggal sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Sampai di sini Rita akhirnya mulai sadar bahwa Marcy, Ana, Yuli, Nikros, Paman, dan Ivan si bocah bukanlah anak-anak kandung papa. Sama seperti dirinya, mereka semua adalah korban culik yang sudah dicuci otaknya dan berakting sesuai dengan perannya masing-masing hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati papa. Bedanya, mereka sudah terlalu lama berada di sini sampai-sampai tidak punya keinginan untuk kabur ataupun melakukan pemberontakan. Untuk memvalidasi teori ini, Rita pun mulai mendekati mereka satu persatu, menemui Ana, Yuli, Nikros, dan si
papa, mereka sudah dicuci otaknya, dibuat patuh, tunduk, takut, tidak berani melawan terhadap apapun aturan dan atau keinginan si papa. Suatu hari ketika sedang makan malam bersama, papa mengutarakan keinginannya untuk mencetak foto baru keluarga mereka dan makan liwet disertai ikan peda, pecel lenca, jengkol goreng, dan tahu tempe untuk merayakannya. Itu artinya harus ada satu orang yang keluar dari rumah untuk pergi ke tempat cuci foto dan belanja bahan makanan. Sontak, semua orang pun langsung ribut dan berebut untuk melakukannya. Tetapi karena Sylvie yang diperankan Rita adalah anak yang paling papa sayangi, maka Ritalah yang akan melakukannya. Na menjél, élvez kicsikét a napsütőt. Vegyél. Saat baru melangkah keluar, sudah ada seorang wanita suruhan papa yang berperan sebagai tetangga yang katanya akan ikut belanja bareng. Padahal ditugaskan untuk mengawasi Rita agar tidak kabur. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Rita pun mencoba meminta tolong kepada mas-mas tukang cuci foto dan tukang sayuran. Tapi tebak, apa jawaban mereka? Elfogadtam. És fogadtam séget. Nézd, én ebben igazán nem akarok belefolyni. Feltehetném magam, és úgy. Segítetek még valamiben? Sadar bahwa semua tempat di lingkungan ini sudah dikuasai oleh papa, Rita pun mencoba meminta tolong kepada beberapa pejalan kaki yang ada di sana, tapi hasilnya Segítsen, kérem, erre volt. Kérem, segítsen, erre voltak, hívják, kérem, a rendőrség. ya, entah sebesar apa pengaruh papa di lingkungan ini, Rita pun mencoba lari tapi keburu dicegah oleh Marsi yang mengajaknya berkeliling kota. Rita dibawa ke toko sepatu tempat bekerja untuk diperlihatkan dengan toko sepatu tersebut yang sudah dibeli oleh papa, termasuk rumah kontrakannya yang juga sudah ditempati oleh orang lain, dan tidak ada satupun orang atau tetangga yang ingat dan merindukannya. Sehingga disinilah momen di mana Rita sadar bahwa kembali ke kehidupannya pun dia bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak menjadi siapapun. Alhasil, Rita akhirnya pasrah menerima identitas barunya sebagai Sylvie, putri kesayangan papa yang paling ditakuti. De jobb Szilvi vagy, mint eddig bármelyik Szilvi volt előtted. Pada akhirnya, Rita pun kembali ke rumah papa, di mana saat makan malam sedang berlangsung, anggota keluarga yang lain mulai protes karena ini keluar rumah seperti Rita sendiri. Menerima anak-anak pada ribut, papa pun jadi marah dan melarang semua orang untuk makan. Tetapi setelah papa sudah pergi meninggalkan meja makan, Rita dengan santainya makan Apa sendirian, abah tanpa on? mempedulikan anggota keluarga Siapakah yang lain. ini? Sis. Kayak kenal ini. Setelah Rita memutuskan untuk berperan menjadi Sylvie seutuhnya, papa pun berencana untuk memberikannya ya? sebuah hadiah, yaitu akan memberikan Rita alias Sylvie pasangan. Itu artinya mereka harus mencari mangsa lain untuk dijadikan anggota baru keluarga mereka. Úgyhogy ezen sokat veszekedtek majd. De készülj föl. Tak buang waktu, Rita dan Marsi pun langsung keluar rumah untuk mencari seorang pria yang Udah dulu ya. menjadi pasangan Maaf ya, aku atau nggak calon bacain suami komenannya. Sylvie. Maaf, Marsi mohon sebagai maaf buat seorang semuanya. kandidat, yaitu seorang pria Sehat-sehat, pengangguran lancar yang kerjaannya, mempunyai lancar tanpa rezekinya keluarga, ya. kandidat yang pas untuk Makasih, jadi anggota baru keluarga assalamualaikum. mereka.